Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawatnya kita senantiasa mendapatkan syafaat yaumil kelak, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya bernama Ibnu Hafiz Panjaitan, NPM 1802010011, yaitu di semester 5 HKI. Mengenai tentang makalah saya ini berjudul dengan kekerasan dalam rumah tangga, bisa dikatakan dengan KDRT. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini saya mau memaparkan sedikit tentang keluarga. Keluarga itu adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat, berperan dengan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarganya masing-masing. Maka dalam keluarga sebagai ruang lingkupnya adalah yang saya katakan tadi, adalah sebagai terdiri dari ayah, ibu, dan anak, merupakan sebuah kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Mengenai tentang pengertian KDRT ini, yaitu dalam diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Jadi KDRT ini merupakan masalah rumah tangga, sehingga merupakan aib apabila permasalahan rumah tangganya diketahui oleh lingkungan sekitarnya, contohnya tetangganya. Kadangkala lingkungan kurang tanggap terhadap kejadian KDRT ini, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada pasal 1/1 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang, terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, baik itu seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan, yaitu ruang lingkup dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini dikutip dari Undang-Undang 23 tahun 2004, yaitu kekerasan fisik. Ini termasuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikologis itu ataupun bisa dikatakan dengan emosional. Kekerasan ini perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hingga kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, ataupun penderitaan psikis berat pada seseorang yang di dalam keluarga itu. Yang ketiga adalah kekerasan seksual, yaitu adalah pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan yang lain menimbulkan rasa muak, jijik, dan terhina, dan merasakan dikendalikan, dan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tidak mau menghendakinya, baik pun itu istrinya sendiri. Maka dalam kekerasan ekonomi pun begitu juga. Contohnya ada kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah terhadap istrinya, bahkan menghabiskan uang istri. Ini kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi, berupa contohnya adalah memaksa korban bekerja dengan cara termasuk, yaitu baik itu pelacuran, melarang korban bekerja tetapi dia melantarkannya, mengambil tanpa pengetahuan dan persetujuan korban, baik itu merampas dan atau manipulasi harta, yaitu benda korban. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu kekuasaan
pembelaan atas kekuasaan laki-laki, baru diskriminasi dalam pembatasan di bidang ekonomi, beban pengasuh anak wanita sebagai ekonomi. Maka cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah perlunya keimanan yang pastinya, yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan kesabaran. Itu yang pertama adalah tentang iman. Harus menciptakan kerukunan yang nomor 2. Kenapa? Dengan kedamaian ini di dalam sebuah keluarga serta dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Maka selanjutnya harus ada pula komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Maka perlindungan bagi korban KDRT ini adalah yang dulu dianggap mitos dan persoalannya pribadi, kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai tentang kekerasan dalam rumah tangga. Maka sudut pandangnya itu adalah kita lihat Pancasila mengenai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun maksud yang terkait dalam masalah yang kami angkat adalah setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak oleh terjadi objek kekerasan dengan alasan apapun dan bagaimanapun. Maka dalam kesimpulan dalam yang ceramah yang singkat ini, maka dijelaskan beberapa dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ini dalam pasal 116 KHI, pasal 103 RUU HMPA dan pasal 6 CLD KHI. Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana penerapan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dalam saya kutip mengenai tentang di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum para wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas kebahagiaan yang lain, yaitu wanita. Maka maksudnya tidak berlaku curang serta memelihara rasa dan harta suaminya. Maksudnya di situ lagi mengenai tentang sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Penyayang. Maka disitulah ada juga mengatakan maka nasihatilah mereka dengan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, artinya untuk memberikan pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasihat, yaitu adalah nusyuz, yaitu meningkatkan atau meninggalkan kewajiban suami istri bersuami istri, yaitu nusyuz dari pihak istri seperti peninggalan rumah tanpa izin suami. Itulah ada contohnya mengenai tentang ayat Al-Quran di Quran surah An-Nisa ayat 34. Mudah-mudahan dalam penyampaian saya ini lebih bermanfaat, karena dalam hadisnya dari Iyas bin Abdillah bin Abdul Zuhbab, Rasulullah SAW memberi perintah, janganlah memukul perempuan. Tetapi datanglah Umar kepada Rasulullah melaporkan bahwa banyak perempuan yang membangkang terhadap suami-suami mereka. Maka Nabi SAW memberi keringanan dengan membolehkan, yaitu pukulan itu. Kemudian akibat dan keringan itu, banyak perempuan yang datang mengintari keluarga Rasulullah SAW untuk mengeluhkan suami-suami mereka. Maka Rasulullah kembali menegaskan, telah datang mengingkari keluarga Muhammad banyak perempuan mengadukan, yaitu para suami mereka itu pun orang-orang yang baik di antara kamu. Ini adalah hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Dijelaskan hadis ini merupakan salah satu versi yang merekam ketentangan pada masa Nabi SAW antara kepentingan laki-laki yang ingin menguasai dan mendisiplinkan perempuan dengan kepentingan perempuan yang menolak, menjadi bulan-bulanan praktik kekerasan laki-laki terhadap mereka.
Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan ceramah singkat ini mengenai tentang judul makalah saya adalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu di Undang-Undang 23 nomor 23 tahun 2004. Mudah-mudahan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Buya saya mohonlah kira dapat dimaafkan kalaupun ada sedikit kekeliruan, baik itu kalaupun yang baik itu datangnya dari Allah, apabila kurang baik itu datangnya dari diri saya sendiri. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.